Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin, NPM saya 2235105009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dasar pemrograman mobile. Yang pertama ada pendahuluan. Reds merupakan library JavaScript yang sangat populer untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. Salah satu fitur utama dari Reds adalah kemampuannya untuk mengelola state dan efek samping dalam komponen. Redshawks fungsi-fungsi yang memungkinkan pengembang untuk menggunakan state dan fitur Reds lainnya dapat tanpa harus menulis kelas. Dengan Hawks, pengembang dapat menulis kode yang lebih bersih, lebih mudah dipahami, dan lebih efisien. Artikel ini akan membahas berbagai jenis Redshawks seperti useState, useEffect, dan useContext, dan lainnya. Serta kapan dan bagaimana cara penggunaan dalam pengembangan aplikasi Reds. Next, Redshawks. Yang pertama tuh useState, yaitu hawks dasar untuk mengelola state dalam komponen Reds. Hawk ini memungkinkan Anda untuk membuat variabel state lokal yang nilainya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan aplikasi ketika nilai state diperbarui. Reds akan segera otomatis merender ulang komponen untuk mencerminkan perubahan tersebut. Fungsi utamanya mengelola data yang berubah dalam komponen, menyediakan fungsi untuk memperbarui nilai state dengan cara yang aman. Untuk digunakannya menangani perubahan nilai seperti input pengguna, penghitung, atau data dinamis lainnya dalam aplikasi. Selanjutnya use effect. Ini untuk digunakan menangani efek samping dalam komponen. Efek samping mencakup pengambilan data dari API, manipulasi DOM, atau pengaturan interval. Hawk ini memberikan cara instruktur untuk mengelola kode yang harus dijalankan di luar proses rendering utama. Fitur utamanya memberikan pembersihan otomatis untuk efek seperti event listener atau timer. Terus daftar ketergantungan menentukan kapan efek dijalankan ulang. Kapan digunakannya untuk menginisialisasi data seperti mengambil data dari API saat komponen pertama kali dimuat. Untuk memantau perubahan pada data tertentu dan menjalankan efek saat data berubah. Selanjutnya use context. Ini untuk berbagi data antar komponen tanpa perlu meneruskan melalui properti secara berulang. Cara kerjanya membuat konteks global menggunakan create context, menyediakan nilai pengguna, provider, dan mengakses data use context di komponen yang memerlukannya. Kapan digunakan untuk berbagi data global seperti tema aplikasi, bahasa, atau status autentikasi. Ketika data harus diakses oleh banyak komponen di berbagai tingkat hierarki. Next, use reducer. Ini yaitu alternatif untuk use state yang dirancang untuk logika state yang lebih kompleks. Hawk ini memanfaatkan pola reducer untuk memisahkan logika pengelolaan state dari komponen. Fungsi utamanya mengelola state dengan banyak aksi atau logika yang saling terkait dan mempermudah pengelolaan state yang kompleks dengan pola terstruktur. Kapan digunakan? Saat ada banyak aksi yang memengaruhi state yang sama. Ketika login, pengelolaan state terlalu rumit untuk ditangani dengan useState. Selanjutnya useRef. Ini digunakan untuk membuat referensi ke elemen DOM atau menyimpan nilai yang tidak memengaruhi proses render ulang. Hawk ini sering digunakan untuk manipulasi DOM langsung atau menyimpan data yang harus tetap antara render. Kapan digunakannya untuk mengakses elemen DOM seperti fokus input atau memutar video. Untuk menyimpan nilai tetap seperti penghitung atau data sebelumnya tanpa memicu render ulang. Selanjutnya use transition memungkinkan Anda untuk memprioritaskan pembaruan UI yang penting dan penunda yang kurang penting. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja aplikasi dengan menjaga UI tetap responsif. Fungsi utamanya memisahkan tugas berat seperti penyaringan data dari pembaruan interaksi pengguna, memberikan pengalaman pengguna
yang lebih baik dengan indikator loading. Kapan digunakan? Untuk memproses data yang besar atau tugas berat sambil menjaga UI responsif untuk menampilkan indikator loading selama proses berat berlangsung. Next, use deferred value. Digunakan untuk menunda pembaruan nilai sehingga mengurangi biaya rendering UI. Hook ini cocok untuk situasi di mana nilai diperbarui terlalu sering, seperti input pencarian langsung. Fungsi utamanya menunda pembaruan nilai hingga aplikasi memiliki waktu untuk memprosesnya, mengurangi render ulang yang tidak perlu pada komponen kompleks. Digunakan untuk menangani nilai yang sering berubah dalam aplikasi dengan banyak data. Selanjutnya ada usesign external store. Ini dirancang untuk menyinkronkan komponen dengan store eksternal seperti pustaka manajemen state global atau sumber data lainnya. Fungsi utamanya menghubungkan komponen dengan penyimpanan eksternal secara aman, mencegah ketidakkonsistenan saat menggunakan concurrent rendering. Digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi Redis dengan pustaka seperti Redux atau penyimpanan data custom untuk menyinkronkan data dari sumber eksternal secara real time. Selanjutnya kesimpulannya, Redhawk memberikan cara yang lebih efisien dan fleksibel dalam mengelola state, efek samping dan interaksi dalam aplikasi Redis dengan menggantikan pengguna kelas. Hawk menyederhanakan pengelolaan logika komponen dan membuat kode lebih mudah dipahami serta dipelihara. Memahami dan menguasai penggunaan Hawk sangat penting untuk membangun aplikasi Redis yang dinamis dan responsif. Baiklah, mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.